Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Nama saya Paulus Budi Sulistyo, sering dipanggil Frater Budi. Saya berasal dari Sedayu Bantul, Yogyakarta. Bapak saya bernama Bapak Martinus Parjono dan ibu saya Atanasia Selirestari yang sudah meninggal kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu. Kemudian saya punya adik satu perempuan bernama Vincentia Wursita Mary yang sekarang masih duduk di kelas 3 SMA. Dalam panggilan saya, rahmat Tuhan yang saya terima itu hadir melalui pengalaman sederhana, yaitu mendengarkan lagu rohani, melalui orang tua yang selalu mengajak berdoa, dan pengalaman-pengalaman sederhana ini yang mengesan untuk saya dan menumbuhkan panggilan di dalam diri saya, membuahkan sukacita yang saya rasakan. Dan saya berani untuk memutuskan masuk ke seminari karena waktu itu saya merasa setelah lulus SMA itu ada tiga permenungan refleksi dari saya sendiri waktu itu adalah untuk dari mana saya berasal, untuk apa hidup saya di dunia, dan saya akan kembali kemana. Pengalaman 3 ini didasari ketika pertama saya sering membantu di tempat saudara-saudara atau orang yang sedang kesusahan meninggal, dan juga saya senang waktu itu mendengarkan musik requiem, jadi memang agak lain gitu. Tapi itu juga menggali pengalaman rohani dalam diri saya. Lalu kemudian setelah memutuskan masuk seminari, saya masuk ke Seminari Mertoyudan, berproses di Seminari Tinggi Kentungan, dan kemudian pada kesempatan ini diberi kesempatan dan anugerah yang untuk menerima tahbisan diakon. Dari pengalaman saya, moto yang saya pilih adalah dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul, bab 20 ayat 19. Pengalaman Santo Paulus ketika menjadi seorang rasul, lebih-lebih pada jemaat di Efesus, dia menyadari diri bahwa banyak tantangan yang hadir, entah itu gelombang laut, entah itu penolakan, entah itu apapun, tetapi dia menyadari bahwa dia adalah alat Tuhan. Maka dengan penuh iman, Paulus tetap melayani umat, lebih-lebih di Efesus. Dan kata-kata ini menguatkan para penatua dan jemaat di Efesus waktu Paulus ingin melanjutkan perjalanan misinya. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dan itu yang terus-menerus menjadi gaung dan saya perjuangkan sampai saat ini dan menjadi semangat moto hidup yang saya hidupi. Kalau ditanya menjadi seorang imam macam apa pada saatnya nanti, saya merasa bahwa menjadi seorang imam yang pertama penuh sukacita. Karena saya dicintai, maka saya juga memberikan cinta itu dengan bersukacita karena saya merasa dikasihi. Yang kedua adalah dengan kerendahan hati untuk melayani. Dan yang ketiga adalah setia pada tugas berutusan. Saya percaya satu komunitas itu disatukan oleh SK, tapi di balik itu semua kita disatukan oleh cinta, yaitu cinta Tuhan kepada kita. Pengalaman yang sungguh menarik waktu saya menjalani tahun orientasi masa Medan Karya di Paroki Simpang 2 dan saat ini masa pradiakonat di Paroki Serengkah. Ketika waktu itu saya bertemu dengan seorang anak kecil yang sebelum-sebelumnya di sebuah stasi itu jarang ada sembahyang. Ketika saya datang bertemu dengan satu orang anak kecil bertanya, "Frater, adakah sembahyang?" "Oh ada." Lalu dia mengatakan dengan penuh kegembiraan, "Ya Frater, saya mau sembahyang. Sudah lama saya tidak ikut sembahyang." Pengalaman itu sangat menyentuh bagi saya dan menguatkan saya, walaupun keadaan apapun itu tetap setia untuk mengunjungi
dan menjumpai umat dan berdoa bersama. Satu hal kecil itu yang sungguh meneguhkan saya. Dan pengalaman saat ini di Paroki Serengkah adalah pengalaman bagaimana saya berkomunikasi, membentuk, belajar bersama umat. Membentuk umat dalam suasana doa dan kebersamaan. Bertemu dengan berbagai umat, mendengarkan cerita-ceritanya, dan mengajak untuk berdoa bersama. Itu pengalaman yang meneguhkan saya. Begitu dari saya, terima kasih banyak. Selamat sore, Tuhan memberkati.